Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati, para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, para kepala badan dan wakil kepala badan, para kepala lembaga non-kementerian, para gubernur seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Istana Negara dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6 oleh Presiden Republik Indonesia. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara, para menteri dan pimpinan lembaga, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para gubernur dan kepala daerah, serta hadirin yang terhormat. Alhamdulillah, hari ini Bapak Presiden beserta Bapak Wakil Presiden bersama seluruh pimpinan lembaga tinggi negara, kementerian negara, lembaga, serta pemerintah daerah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025 yang sekaligus merupakan simbol dimulainya pelaksanaan tahun anggaran APBN 2025. Kami haturkan terima kasih atas kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri dan nantinya akan memberikan arahan langsung bagi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2025
dan ini merupakan tahun pertama dari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil pemilu 2025. Di dalam proses penyusunan, pemerintah bersama DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat sangat konstruktif dan baik di dalam penyusunan Undang-Undang APBN 2025, termasuk di dalam memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas segala masukan, dukungan, dan kerjasama yang luar biasa baik sehingga seluruh proses pembahasan Undang-Undang APBN tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai jadwal. Pemerintah juga mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan di dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang merupakan tonggak penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan hadirin yang kami hormati. APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. APBN merupakan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan, serta krisis. Peran penting ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan sustainabilitasnya agar tidak menjadi sumber masalah. Alhamdulillah Indonesia terus mampu menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas dan sustainabilitas. Prestasi ini tidak mudah dan perlu terus dijaga karena guncangan dan gejolak serta krisis akan terus terjadi, seperti pandemi COVID-19, dinamika global politik, keamanan, seperti konflik di Rusia, Ukraina, di Timur Tengah, serta perang dan ketegangan ekonomi dan perang dagang antara negara-negara besar. Bapak Presiden yang kami hormati beserta seluruh hadirin sekalian, APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik. Perekonomian Indonesia dalam periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5% di tengah melambatnya ekonomi global dan terjadinya perang dagang dan proteksionisme serta konflik geopolitik yang menyebabkan volatilitas harga komoditas. Upaya menjaga momentum pertumbuhan dilakukan dengan menjaga stabilitas harga, dengan menjaga inflasi yang terus rendah. Inflasi di bulan November 2024 adalah sebesar 1,55% year on year, termasuk terendah di dunia. Konsumsi tetap terjaga, kinerja investasi terus diperbaiki dan ekspor menunjukkan tren yang meningkat. Alhamdulillah neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus 54 bulan berturut-turut. Hal ini menunjukkan daya tahan dan sekaligus potensi perekonomian Indonesia di sektor-sektor yang mampu menghasilkan barang komoditas ekspor seperti manufaktur dan juga sektor yang tumbuh di dalam negeri seperti perdagangan dan konstruksi. Dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi di tahun 2025 dan 5 tahun ke depan. Bapak Presiden dan para hadirin sekalian,
Pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 adalah sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Hal ini meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Belanja pemerintah pusat mencapai 2.701,4 triliun rupiah. Ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan. Program unggulan 2025 telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Arahan Bapak Presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah untuk tahun 2025. Transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun rupiah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif. Instruksi Presiden mengenai pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah dan efektivitas serta efisiensi belanja daerah menjadi pegangan bagi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta kementerian lembaga terkait mengenai arah kebijakan belanja daerah. Pendapatan negara tahun 2025 adalah sebesar 3.005,1 triliun. Akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak secara maksimal. Untuk mengejar berbagai potensi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi, penerimaan negara baik dari perpajakan dan PNBP dilakukan dengan tetap menjaga aspek keadilan, di mana mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui berbagai instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak. Bagi kelompok yang mampu dan menikmati hasil pembangunan, diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia. Reformasi di bidang perpajakan termasuk penerapan teknologi informasi dan digital untuk perbaikan layanan dan sekaligus menciptakan dan melindungi basis pajak yang kuat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dari ancaman praktek penghindaran pajak dan persaingan pajak global yang semakin tinggi akan terus dilakukan. PNBP akan terus digali dengan tetap menjaga layanan publik yang berkualitas, serta terus mendorong hilirisasi untuk memenuhi keadilan antar generasi. APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB. Hal ini akan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan yang terukur, efisien, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang makin dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan hari ini telah hadir seluruh kementerian negara dan lembaga yang akan menerima secara simbolis DIPA elektronik dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Dapat kami laporkan bahwa penyusunan DIPA telah melalui proses digitalisasi dari mulai perencanaan penganggaran termasuk penandatanganan DIPA secara elektronik yang berhasil menyederhanakan proses pengesahan DIPA dari semula 12 tahap menjadi 4 tahap dengan menggunakan aplikasi Sakti. Untuk itu, Bapak Presiden dengan segala hormat kami mohon kesediaan untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah 2025 kepada
para gubernur dan sekaligus memberikan arahan dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Sesuai arahan Bapak Presiden pada sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Desember, seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah terus fokus mendukung prioritas yang telah ditetapkan Presiden terpilih. Review dan penataan anggaran antar kementerian dan lembaga yang saling terkait, terutama di bidang anggaran pendidikan dan anggaran infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan termasuk program pemberian makanan bergizi dan ketahanan energi harus dilakukan bersama-sama dengan Menteri Koordinator untuk dapat dilaporkan dan diputuskan oleh Presiden. Sebagai penutup, kami mengharapkan agar DIPA, Kementerian Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan sehingga pada awal tahun masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal. Demikian kami sampaikan laporan, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita saksikan bersama penayangan video Asta Cita. Selamat datang di Indonesia, negeri yang penuh dengan budaya dan sejarah. Dari Sabang hingga Merauke, setiap sudut negeri ini menyimpan kekayaan alam dan budayanya. Kini Indonesia sedang menuju ke era baru di mana mimpi serta harapan menjadi lebih baik digaungkan dan yang menjadi tujuan bersama Indonesia Emas 2045. Guna mewujudkannya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming merumuskan Asta Cita sebagai berikut. Pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Aspek tersebut mempunyai tujuan utama yaitu keinginan membangun bangsa yang tidak hanya kuat secara fisik dan ekonomi, tetapi juga adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Aspek ini mengingatkan kita untuk saling merangkul dalam mewujudkan cita-cita bersama dan perekonomian yang solid. Ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Aspek ini mempunyai arti bahwasanya kita akan membangun infrastruktur yang lebih modern serta ingin membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan yang berkualitas, kewirausahaan dan industri kreatif bagi rakyat Indonesia. Keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Aspek ini merupakan salah satu indikator penting dalam berpartisipasi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, akan mendukung dalam meningkatkan nilai modernisasi negara hingga pemanfaatan artificial intelligence di sektor hilirisasi dan industrialisasi Indonesia. Keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tidak hanya memfokuskan dalam aspek modernisasi, tidak lupa juga untuk kita membangun ekonomi dan mendukung pemberdayaan UMKM bagi masyarakat di desa. Ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Pentingnya menjaga dan meningkatkan integritas negara untuk lebih bersih, adil, dan mewujudkan good governance, debirokratisasi, serta memiliki komitmen anti korupsi. Asta Cita terakhir atau ke-8,
memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dan toleransi yang kita punya terhampar dari ujung Sumatera hingga Papua. Itulah 8 astacita yang digagas selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mari bersama satukan tekad, satukan langkah dan tujuan kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, para menteri, kepala lembaga negara, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Presiden yang kami hormati, transformasi digital bukan sekedar tren global, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan accountable dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Digitalisasi memiliki potensi luar biasa untuk menghadirkan dampak nyata yang kita butuhkan saat ini dan di masa depan. Sampai dengan Desember 2024, digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga 50 triliun dari berbagai sektor, serta menurunkan biaya operasional hingga 40%. Dalam proyek ini adalah manfaat nyata dari sistem e-katalog. Sebagai bagian dari komitmen untuk terus melakukan perbaikan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan BUMN Telekomunikasi PT Telkom Indonesia melakukan pengembangan sistem e-katalog dari versi 5.0 yang digunakan saat ini menjadi versi 6.0. Melalui pengembangan versi 6.0 ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh pengadaan barang jasa pemerintah, di mana seluruh proses transaksi, mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran sampai dengan pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform. Selain itu, pada e-katalog versi 6.0 ini, juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa. Setidaknya terdapat 5 dampak positif, Bapak Presiden, yang dapat dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6.0. Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30% pengadaan. Yang kedua, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu, berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, karena sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing, sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan. Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Yang keempat, peningkatan partisipasi penyedia, karena dengan sistem online penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks. Sebagai contoh, kami laporkan implementasi e-katalog Indonesia
berhasil menarik lebih dari 13.000 penyedia dengan produk tayang yang sudah mencapai 11,91 juta per hari kemarin. Hal ini membuka peluang besar bagi usaha kecil dan menengah UKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Yang kelima, optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan analisa data dalam sistem digital. Pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pak Presiden yang kami hormati, kami sangat berharap komitmen penuh dari seluruh pihak untuk terus mendorong adopsi teknologi digital, tidak hanya sebagai alat, tetapi sebagai budaya baru dalam pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. Sebagai penutup, transformasi digital bukan hanya tentang efisiensi dan penghematan, ini adalah tentang menciptakan pemerintah yang lebih responsif, transparan, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari bersama-sama kita dukung langkah ini demi menciptakan masa depan lebih baik untuk negeri yang kita cintai ini. Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan selanjutnya dari Bapak Presiden. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita saksikan penayangan video katalog elektronik versi 6. Sekarang kita punya yang disebut e-katalog. Negara perlu berbelanja barang dan jasa untuk pembangunan dan juga pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara dengan sistem pengadaan terdigitalisasi. Proses belanja jadi lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan asta cita pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Kini hadir e-katalog versi 6 dengan teknologi digital yang mampu meningkatkan efisiensi sampai 20% sebagai upaya pencegahan korupsi. Dikembangkan oleh LKPP berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini memungkinkan produk lokal bersaing sekaligus mendukung program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan konsolidasi pengadaan. Sistem pengadaan yang terintegrasi mulai dari perencanaan, realisasi, hingga pembayaran. Sebagai wujud penyelenggaraan negara yang efektif dan transparan. 1 Januari 2025, e-katalog versi 6 siap digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sebagai tanda penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati, Saudara Wakil Presiden, para pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua BPK, Ketua MK, Ketua MA, Ketua Komisi Yudisial, para Menteri Koordinator, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan,
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Ketua KPK, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, para gubernur yang saya hormati, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Setelah hampir 2 bulan Kabinet Merah Putih menjabat, hari ini kita memasuki tahap yang penting dalam pemerintahan kita, yaitu acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025. Hal ini merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2025. Bersamaan dengan itu, kita juga hadir dalam peluncuran katalog elektronik versi 6.0. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, Indonesia Emas tahun 2045. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya ingatkan dan kita semua sadari bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, diwarnai oleh ketegangan, peperangan, persaingan ketat antara negara-negara besar. Saudara-saudara sekalian, hal ini mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi. Bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar. Karena itu, kita patut waspada. Tapi patut juga kita bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara kita hari ini berada dalam keadaan yang damai. Janganlah kita pernah menganggap bahwa kaya dari kita, lebih maju dari kita, lebih menguasai teknologi dari kita, terjadi suatu kondisi yang tidak stabil. Bahkan negara-negara yang kita anggap lebih maju dari kita diwarnai oleh upaya darurat militer dan ketegangan-ketegangan lain. Bahkan kita harus waspada bahwa setiap saat bisa muncul kondisi yang lebih parah dari kondisi sekarang. Saudara-saudara sekalian, karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik. Saudara-saudara sekalian, belanja negara harus
kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah, ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif. Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung. Saudara-saudara, di berbagai tempat, strategi kita adalah pertama, menjamin ketahanan pangan kita. Saya berkeyakinan tidak ada negara yang aman kalau negara itu tidak bisa menjamin makan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, masalah ketahanan pangan ini menjadi prioritas utama. Dan saya ingin sampaikan di sini bahwa saya berterima kasih kepada semua unsur bahwa kita sampai hari ini berhasil mengendalikan inflasi. Dan kita juga berhasil di tahun yang penuh dengan tantangan iklim, yaitu El Nino, dilanjutkan dengan La Nina, kekeringan berkepanjangan, dilanjutkan dengan sekarang hujan yang juga turun secara bertubi-tubi. Produksi beras kita membanggakan. Ini adalah akibat kerja keras semua KL, juga dukungan dari semua pemerintah daerah. Saudara-saudara, saya tegaskan lagi, kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional. Kita harus punya lumbung pangan provinsi. Kita harus punya lumbung pangan kabupaten. Kita harus punya lumbung pangan desa. Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita ribuan tahun. Kita belajar tiap desa punya lumbung desa. Semua suku, semua daerah di Nusantara ini. Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita. Tiap desa harus punya tanah yang diamankan untuk cadangan desa itu. Setiap lereng, setiap bukit, setiap lahan
di desa harus kita manfaatkan secara baik. Hanya dengan swasembada ini kita akan aman dan kuat. Swasembada energi juga merupakan prioritas dari strategi transformasi kita. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita diberi karunia luar biasa. Mungkin hanya 3 negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu yang tidak lama lagi bisa 100% swasembada energi. Dan dari tanaman yang merupakan sumber energi terbarukan. Hanya 3 negara kemungkinan. Brazil, Kongo, Indonesia. Karena itu kita harus pandai manfaatkan karunia ini. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh malas, dan kita tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak produktif. Saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk menegakkan hukum. Apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang akan saya jalankan. Semua pelaku ekonomi harus sekarang mematuhi semua ketentuan. Kewajiban kepada negara harus dilaksanakan. Kita harus memerangi penyelundupan. Penyelundupan ini menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Saya ulangi, penyelundupan menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Kita harus memerangi penyelundupan ke dalam dan keluar. Kekayaan kita tidak boleh kita biarkan diselundupkan keluar Indonesia. Karena itu, selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia. Semuanya, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pendidikan dan kesehatan kita tempatkan sebagai prioritas juga. Tadi itu strategi yang akan kita tegakkan dan kita mampu tegakkan. Tetapi kalau saudara perhatikan, alokasi yang terbesar dalam APBN kita adalah pendidikan. Kalau tidak salah, ini adalah alokasi terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, banyak negara alokasi pertamanya, alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian Amerika Serikat, demikian India. Alokasi terbesar adalah pertahanan. Indonesia, alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan, inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan. Perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi, menurut pandangan saya adalah langkah-langkah antara. Langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi kita melalui hilirisasi. Tapi di ujungnya pendidikan dan kesehatan yang akan membawa rakyat kita keluar dari kemiskinan.
makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Kita akan balikan yang uang tersedot ke pusat, ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah. Saudara-saudara sekalian, ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia. Jadi waktu saya hadir di G20, itu tema dunia, memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah. Saudara-saudara sekalian, dalam rangka kita meningkatkan efisiensi, tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari KL bisa kita penuhi tahun ini. Tetapi saya percaya dengan strategi kita, di saat-saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara sudah rencanakan. Saudara-saudara sekalian, dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan adalah melalui digitalisasi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan. Seluruh transaksi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20-30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40% sampai 50%. Saudara-saudara sekalian, dalam penilaian terhadap ekonomi kita,
ada suatu tolok ukur yang disebut ICOR, ICOR, Incremental Capital Output Ratio. ICOR kita dinilai angkanya 6. ICOR beberapa tetangga kita, ICOR-nya 4 atau 5. Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30%. Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini, efisiensi ini dapat kita kurangi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua unsur. Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum. Demikian saudara-saudara sekalian, hal-hal yang ingin saya sampaikan. Setelah saya pelajari angka-angka, setelah saya mengadakan pertemuan dengan para menteri, juga kemarin saya ikut dalam rapat di Kementerian Dalam Negeri, bicara dengan, kalau tidak salah, 6.000 pejabat seluruh Indonesia. Ternyata kita dapat ambil kesimpulan sebetulnya Indonesia ini ekonomi kita kuat. Tapi bisa lebih kuat lagi. Bisa lebih produktif lagi. Sangat bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi sehingga kita bisa gunakan itu untuk menghilangkan kemiskinan, meningkatkan tingkat kemajuan pembangunan kita. Inflasi yang kurang lebih 1,55%, saya kira sangat jarang dalam sejarah dunia. Sangat jarang. Dan ini sekali lagi, ini adalah hasil kerja kita semua. Hasil bukan pemerintah saya baru berapa? 51 hari menjabat. Berarti pemerintah-pemerintah sebelum ini semua berjasa. Saya mengambil suatu pendapat, falsafah pendekatan sejarah. Pembangunan bangsa tidak 5 tahun, tidak 10 tahun, tidak 20 tahun. Pembangunan bangsa itu puluhan tahun. Jadi kita di sini sekarang, kita bisa mencapai ini sekarang, kita akan lebih hebat tinggal landas hilirisasi karena jasa semua pemimpin sebelum kita. Semua yang lukisannya ada di dinding kita ini. Saudara-saudara. Karena itu, kita optimis walaupun kita harus waspada. Karena kita kaya, karena kita besar, kita selalu ada pihak-pihak yang tidak menghendaki kita maju. Ini adalah sejarah manusia. Jadi kita waspada. Juga dengan penggunaan teknologi elektronik dan sebagainya, kita juga rawan terhadap gangguan melalui teknologi. Serangan-serangan cyber berjalan. Untuk itu kita harus kerja keras, terutama menghasilkan anak-anak kita yang menguasai
teknologi ini, menguasai cyber, menguasai artificial intelligence. Karena itu, saudara-saudara, kita akan fokus kepada pendidikan yang kita sebut STEM, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Ini akan kita kebut, walaupun bidang-bidang lain pun kita akan bina juga. Demikian saudara-saudara, semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi bangsa Indonesia dan semoga kita selalu bersyukur dan semoga kita selalu rukun dan bekerja sama demi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya serahkan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan. Selesai. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penekanan tombol. Dimohon mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian, maka DIPA dan TKD tahun anggaran 2025 telah diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk memindai barcode DIPA dan TKD pada gawai atau tablet masing-masing. Demikianlah acara penyerahan secara digital DIPA dan TKD tahun anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6 pada siang hari ini selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia mau keluar.